Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada saat ini kita akan mulai dalam mata pelajaran Al-Muttala'ah yang tentunya kitabnya sudah kita ketahui, yaitu Qiraatul Rasyidah. Untuk kelas 12 yaitu adalah juz keempat daripada Al-Qiraatul Rasyidah. Juz keempat. Tapi kita awali di kelas 12 ini, mata pelajaran Muttala'ah ini, maudhu' yang pertama adalah Ayatul Khaliq. Halamannya adalah halaman 3 insyaallah. Ayatul Khaliq. Sumbernya tentu berasal daripada Al-Quranul Karim, yaitu surah Ar-Rum. Nanti kalau ingin baca di Quran, surah Ar-Rum ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barq khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'a fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ard bi amrihi thumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun. Walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun wa huwa alladhi yabda'ul khalq thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Daraba lakum masala min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'i fima razaqnakum fa antum bihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadzalika nuqassilul ayati liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul azim. Ayatul Khaliq. Ayat jamak daripada ayatun. Ayat. Apa makna ayat? Ayat ay alamah. Alamat. Al-Khaliq, Allahu khaliquna wa raziquna. Al-Khaliq yani huwa Allah. Ayatul Khaliq alamatu ay alamat. Ayat Al-Khaliq Allah yang di dalam bahasa Indonesia disebutkan adalah Ayatul Khaliq, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala baik ketika sore hari maupun
atau pada petang hari maupun pada waktu subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardh. Dan bagi Allah itu segala puji yang layak dipuji, yang pantas dibesarkan, diagungkan, dipuja dan dipuji itu hanyalah Allah. Allah memiliki as-samawat, jamak daripada sama. Wal ard wa asiyan wa hina tuzhirun. Baik di waktu malam isya, yakni isya waktu malam, wa hina tuzhirun atau di waktu zuhur. Jadi setiap waktu, setiap detik, siang dan malam yang patut dipuja dan dipuji dan dibesarkan serta diagungkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijul hayya minal mait wa yukhrijul maita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Allah yakhrijul hayya minal mait. Allah yang mengeluarkan, yang menghidupkan dari benda yang mati dan mematikan dari benda yang hidup. Jadi Allah punya kemampuan menghidupkan dari yang mati dan mampu mematikan yang hidup. Wa yuhyil arda ba'da mautiha, dan Allah juga yang menghidupkan bumi ba'da mautiha, sesudah matinya, sesudah kering. Jadi tanah ini kering, mati, tidak ada apa-apa. Tapi Allah mampu menyuburkannya, mampu menghidupkan. Wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqakum min turab. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menjadikan manusia, menjadikan kamu min turabin, ay min tin, menjadikan kita dari tanah. Summa idza antum basyarun tantashirun, dari tanah itulah Allah menciptakan manusia, menjadikan kita, kemudian kita bisa menjadi berkembang biak. Jadi manusia ini menyebar di mana-mana ada. Nah, pada itu asalnya daripada ciptaan Allah yang berasal daripada tanah. Wa min ayatihi wa min alamatihi, di antara tanda kebesaran Allah taala lagi, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu min anfusikum, dari diri-dirimu, azwajan. Jadi Allah menciptakan kita dan menciptakan istri-istri kita dari diri kita sendiri. Untuk apa istri? Litaskunu ilaiha, supaya kita bisa cenderung kepadanya, supaya kita lebih damai bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah ciptakan di antara kita dengan istri tadi, dipatri oleh Allah mawaddatan warahmah, dengan rasa cinta, warahmah sayang, atau cinta kasih sayang. Cinta dengan sayang itu beda. Ya, memang kalau cinta mungkin barangkali itu setiap orang dari awalnya memang cinta, tapi kalau sudah rahmah itu jauh lebih dalam ketimbang daripada cinta. Mawaddah, perasaan kasih, rahmah itu lebih sayang lagi. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Wa min ayatihi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah taala lagi, di antaranya Allah menciptakan langit dan bumi. Wakhtilafu alsinatikum, dan perbedaan mulutmu. Alsin itu mulut, tapi yang dimaksud itu adalah ujar kita bahasa. Nah, bahasa kita, bahasa mulut kita. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Perancis, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Urdu, ada bahasa Arab, dan segala macam. Itu ngarannya alsinatikum. Wa alwanikum, begitu juga warna kulit kita manusia. Sama manusia, tapi ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang kuning, macam-macam gitu. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Yang demikian itu juga adalah merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang yang alimin. Itu bukan alamin, alimin. Jadi kalau baris di bukunya salah, alimin, bagi orang yang alim, bagi orang yang mengetahui. Wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala lagi,
apa Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala lagi, manamukum bil laili wan nahar wa btigha'ukum. Jadi pada malam kita ditidurkan oleh Allah, dan pada siang hari kita bisa berusaha mencari rezeki, berusaha untuk kita menjemput rezeki. Jadi siang kita bekerja, malam kita tidur. Memang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Siang itu seharusnya bukan tidur, siang itu bekerja, kalau tidur itu malam. Sekarang ini banyak terbalik, siang justru tidur, malam begadang. Itu ngarannya bahasa ujung kampung mangalalawar. Malam guring, siang guring, dia sudah malam terbang. Itu kalalawar kalau bahasa orang kampung. Mestinya Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ada ayat lain, pada waktu malam ujar Allah kami ciptakan supaya untuk beristirahat, tapi pada siang hari ya untuk bekerja. Ini malam begadang, siang tidur. Masya Allah, kasihan manusia seperti ini. Apalagi di antaranya, inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Yang demikian itu adalah merupakan pertanda atau alamat apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita supaya banyak-banyak berpikir, supaya banyak-banyak mendengar, supaya banyak-banyak memperhatikan, mentadabbur bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma hanya sebahagian yang Allah ungkapkan di dalam ayat ini. Masih banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di antaranya, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah katakan? Yurikumul barq khawfa wa tama'a. Allah memperlihatkan kepadamu barq itu kilat, lihat kilat memancar kilat. Dengan adanya kilat itu kita bisa menjadi khaufan wa tama'a, rasa takut. Coba kalau hari sudah, kalau beguntur di orang kampung itu masih mendingan, tapi kalau sudah berkilat itu setiap siapa saja, baik orang Islam maupun orang non muslim atau orang kafir, semuanya pada rasa takut. Khaufa wa tama'a, mereka betul-betul takut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul merasakan ketakutan. Kenapa sebabnya? Itulah tadi, karena lantaran melihat daripada adanya kilat itu tadi. Mendicar kilat itu kan jelas bagi kita dan merupakan rasa ketakutan. Wa tama'a, dan penuh harapan, dengan harapan supaya mudah selamat, jangan kena. Bahkan kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita melihat kilat itu berdoa kepada Allah, ingat kepada Allah. Apa doanya? Pernah dengar, pernah baca? Berdoa kepada Allah, Allahumma la taqtulni bi ghadabik, ya Allah, jangan pian bunuh ulun, jangan pian matikan ulun ya Allah dengan kemurkaan Engkau. Sebab tidak sedikit orang yang ditimbak, kalau istilah bahasa orang kampung ditimbak patir, tembak patir juga kampung. Itu kan timbakan kayak timbakan itu. Biasa yang hangus terbakar. Makanya disuruh berdoa kepada Allah pada saat itu. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma la taqtulni bi ghadabik. Ya Allah, jangan ulun pian matikan dalam keadaan kemurkaanmu, dengan kemarahan Engkau ya Allah. Jadi tadi Allah mengatakan wa min ayatihi yurikumul barq khawfa wa tama'a, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah memperlihatkan kepadamu yaitu adanya kilat. Sehingga kita rasa takut dan penuh harapan. Setelah itu wa yunazzilu minas sama'i ma'a, kemudian Allah turunkan lagi hujan dari langit. Allah turunkan air dari langit atau hujan. Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha, maka bumi yang tadi kering kerongkang, bumi yang tadi tidak layak ditanami, maka dia menjadi subur, menjadi hidup. Padahal tadi dalam keadaan mati, tidak bisa hidup.
Coba bayangkan kalau sampai beberapa bulan tidak pernah ada turun hujan, maka tanah itu akan gersang, tidak akan bisa hidup. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Yang demikian itu juga merupakan pertanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal, yang bisa berpikir. Jadi harus kita banyak-banyak berpikir dengan kebesaran Allah. Wa min ayatihi an taqumus sama'u wal ard bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah mendirikan apa yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sama, langit. Di antara tanda kebesaran Allah bahwa Allah dikatakan adalah taqumus sama, ujar kita berdiri. Jadi Allah mendirikan langit, wal ard, bumi, bi amrih, dengan perintahnya, dengan kekuasaannya, dengan sekehendaknya. Idza da'akum, apabila Allah Subhanahu wa taala memanggilmu, da'watan minal ardi, dengan satu panggilan dari bumi, idza antum takhrujun, maka kamu akan keluar dari bumi nanti di akhirat kita. Kalau sudah Allah taala memanggil, makanya di dalam Al-Qur'an surah Taha itu Allah katakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Kita dicipta oleh Allah dari tanah dan akan dikembalikan kepada tanah dan nanti akan dikeluarkan dari tanah. Jadi ketika Allah memanggil kita keluar dari bumi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi sudah bergoncang, jadi maka akan keluar semua isi perut bumi. Artinya kita termasuk kita di antaranya. Walahu man fis samawati wal ardi, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala, apa saja, siapa saja, baik di bumi ataupun di langit. Kullullahu qanitun, semuanya pada tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam keadaan, ujar kita, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi yabda'ul khalq, dan Allah lah yang menciptakan, yabda'ul khalq. Jadi Allah yang menciptakan, yang memulai makhluk atau ciptaan, summa yu'iduh, dan Allah mengembalikan, wa huwa ahwanu alaihi, dan itu sangat-sangat gampang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada memiliki kesulitan. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu kan pernah berdoa, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ujar Nabi Ibrahim, ya Allah, coba perlihatkan lawan ulun bagaimana pian menghidupkan barang yang sudah mati. Bagi Allah tidak ada sulitnya, apalagi yang sudah ada mati dihidupkan. Yang belum ada berwujud pun mampu bagi Allah mewujudkannya. Jadi Allah tidak ada kesulitan apa. Walahul masalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala, baginya Allah Subhanahu wa taala, masalul a'la, perumpamaan yang sangat tinggi, fis samawati wal ardi, baik di atas langit maupun di dalam bumi. Wahwal azizul hakim, Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa dan maha bijaksana. Darabalakum masalam min anfusikum halakum mimma malakat aimanukum. Itulah perumpamaan Allah Subhanahu wa taala bagi kamu. Contoh atau ujar kita berupa semacam contoh dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum. Jadi Allah membuat satu perumpamaan bagi kita supaya kita bisa berpikir semuanya dari diri kita. Halakum, adakah bagi kamu, mimma malakat aimanukum, apakah umpamanya ujar kita memiliki budak, memiliki penolong, min suraka, pembantu-pembantu, fima razaqnakum, terhadap apapun yang kami berikan rezeki kepadamu. Fa antum bihi sawa, maka kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama, takhafunahum kakhifatikum. Jadi memiliki rasa takut terhadap mereka dan mereka juga seperti takut kepada kamu. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi yaqilun, begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kebesarannya bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal. Ayat-ayat ini semuanya dari awal tadi. Jadi ayat ini ayat nomor 17 sampai pada ayat 28 insyaallah.
Kesemuanya ini adalah mengemukakan kebesaran Allah, keagungan Allah yang wajib kita pikirkan untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah. Maka kita bisa membayangkan tadi bagaimana Allah menciptakan barang yang mati bisa menjadi hidup, yang hidup bisa menjadi mati. Kemudian juga menciptakan dari tanah sampai menjadi manusia berkembang biak, beranak, bercucu dan segala macam. Kesemuanya itu kalau kita pikirkan itu akan menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berhubung barangkali ini ujian kita membatas berapa jumlahnya. Nah, jadi setiap kelas coba tolong ini bagi 4 kelompok insya Allah. 4 kelompok. Nah, dari ayat misalnya Pak Subhanallah hina tumsun. Kelompok pertama, kalau misalnya orang 40 ini misalnya satu kelas. Yang jelas nomor 1 sampai 10 yaitu kelompok pertama yang harus diperhatikan dari Fa subhanallahi natumsun sampai pada ayat Ida antum basarun tantasirun. Itu kelompok pertama dulu. Kemudian kelompok yang kedua, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini adalah kelompok kedua, tugas kelompok kedua sampai pada ayat lil alimin. Inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Itu ingatkan dulu kelompok kedua nih. Kemudian kelompok ketiga, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar, sampai pada ayat yang berbunyi liqaumi yaqilun. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Kemudian kelompok terakhir, wa min ayatihi an taqumus sama'u wal ard bi amrih, sampai pada ayat terakhir wa kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Ingat tadi kelompok pertama mulai fa subhanallahi natumsun sampai ida antum basarun tantasirun. Ciri dulu kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, sampai pada ayat inna fi dzalika laayatil lil alimin. Kelompok kedua. Kemudian kelompok ketiga, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar wa ibtigha'ukum min fadlih, sampai pada ayat yang berbunyi inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Kemudian terakhir, wa min ayatihi an taqumus sama wal ard bi amrih summa idza da'akum da'wah. Nah, sampai pada kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Saya ingin minta ayat ini supaya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terserah mau per kata atau mau secara keseluruhan. Ya cari aja sumbernya. Misalnya kalau bisa bagus lagi menerjemahkan sendiri dengan per kata atau per kalimat, atau boleh juga dengan mengambil dari Al-Quran yang terjemahan, misalnya secara baris kita secara berurutan. Kemudian itu tugas pertama dulu. Pertama menerjemahkan. Jadi nanti kasih nama kelas atau kelompok pertama. Nah, kemudian kelompoknya kita bagi. Kelompok pertama dari nomor 1 sampai 10. Dari nomor 11 sampai 20 kelompok kedua. Kemudian 21 sampai 30 misalnya. Kemudian dari 31 sampai 40. Andai kata tidak cukup 40 orang, yang jelas dibagi 4 kelompok. 1 misalnya sampai 7 orang, misalnya dari nomor 1 sampai nomor 7, absen nomor urut nomor 7. Kemudian kelompok kedua dari 8 sampai 15 misalnya. Yang jelas bagi 4 kelompok lah. Jangan sampai ada yang tidak menulis, jangan sampai tidak ada menerjemahkan. Tulis ayatnya bagus, kemudian terjemahannya, atau misalnya tulis kalimat-kalimatnya saja, kemudian mufradatnya atau kita artinya. Itu tugas pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin ini Al-Quran. Di samping kita membaca sudah nyata terang adalah ujian kita dapat pahala. Di samping itu lebih mantap lagi kita hafal. Apa yang dihafal paling tidak dari ayat-ayat yang sudah dibagikan kepadamu kepada tugas masing-masing kelompok-kelompok tadi. Kalau keseluruhan itu istimewa luar biasa.
Kalau tidak mampu keseluruhannya, udahlah tadi dari misalnya kelompok pertama, Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun, sampai pada ayat idza antum basarun tantasirun. Sudah. Ayat situ hafal, syukur, alhamdulillah. Nanti kelompok yang kedua misalnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum sampai lil alimin, sesuai dengan tugas menterjemahkan tadi. Nah, jadi ayat Al-Qur'an ini di samping kita membaca jelas satu huruf itu kalau kita baca Allah akan berikan pahala yang sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu memberi syafaat, memberi pertolongan bagi orang yang membacanya. Syukur-syukur membaca, lebih-lebih lagi kalau kita bisa mengamalkan, memikirkan, mentadabbur, mentafakuri apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan memudahkan kita, dan insya Allah Allah memilih kita menjadi orang-orang yang disayanginya dan dicintai serta diridhoinya dengan balasan surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.